Cancer, selamat datang di bacaan astrologi untuk Juni 2020. Ini adalah bacaan untuk Cancer ascendant, Cancer matahari, dan Cancer bulan, dan akan lebih akurat perhitungannya untuk Cancer ascendant. Oleh sebab itu, saya menyarankan teman-teman untuk melihat zodiak ascendantnya terlebih dahulu, baru melihat zodiak mataharinya. Cancer, pada awal Juni 2020, bulan pengatur Cancer berada di Libra, dan dia harus oposisi dengan Chiron di Aries, dan trine dengan matahari dan Venus yang retro di Gemini. Buat Cancer, ini berada di rumah ke-4, terkait dengan bagaimana Cancer merasa nyaman berada di tempat tinggal. Dan pada saat ini karena oposisi dengan Chiron, maka pada saat ini Cancer merasa ada hal yang tidak memuaskan, yang sebenarnya Cancer paham bahwa hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, dan cara penyelesaian masalahnya adalah keberanian Cancer untuk menunjukkan talenta atau keunikan Cancer. Ya, kalau kita lihat Chiron berada di rumah ke-10 atau area tentang karir dan status sosial, barangkali inilah yang menekan Cancer. Ada rasa enggan buat Cancer untuk menjadi sorotan masyarakat umum, sehingga membuat Cancer melepaskan begitu saja. Tetapi somehow Cancer merasa bahwa ini akan berpengaruh pada rasa nyaman, ingin mengatakan sesuatu, tetapi banyak hal yang menghambat keputusan Cancer untuk menyatakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Cancer. Dan ini sebenarnya kalau dilakukan maka memungkinkan Cancer untuk segera mengakhiri hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kira-kira seperti itu. Pada tanggal 6 Juni 2020 terjadi bulan purnama di Sagittarius, dan ini juga termasuk gerhana bulan. Ini adalah sesuatu yang fated ya, sesuatu yang besar terjadi pada Cancer, dan buat Cancer ini berada di sekitar kehidupan keseharian, tentang pekerjaan, tentang bagaimana bersibuk diri di rumah, bagaimana Cancer berusaha untuk mempertahankan tingkat kebugaran dan kesehatan Cancer kesehariannya. Dan itulah yang akan ditunjukkan kepada Cancer. Cancer, dirimu perlu untuk mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam keseharian. Intinya adalah membuat dirimu lebih sehat, membuat dirimu lebih happy, dan lebih relax tentang kehidupan keseharian. Karena kalau kita lihat Cancer, ternyata memang ada energi yang lumayan agresif ya. Kita lihat Mars ada di Pisces. Buat Cancer itu berada di rumah ke-9 terkait dengan pembelajaran. Jadi ini adalah pembelajaran yang tidak mudah buat Cancer, dan ini juga adalah energi di mana Cancer merasa tidak bisa bergerak secara bebas. Jadi kalaupun bisa bergerak bebas, ada sesuatu yang berbahaya di sini ya. Jadi mungkin Cancer merasa perlu pergi ke tempat lain yang perjalanan jauh, tetapi somehow sekarang tidak dimungkinkan, dan memang situasinya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya Cancer, tetapi khusus buat Cancer energi ini tampaknya lebih dominan. Dan memang pada saat ini akhirnya Cancer hanya bisa menunggu, dan artinya sampai situasi di luar ini berubah. Tetapi kalau kita lihat Jupiter dan Pluto itu conjunction di area pasangan, maka barangkali memang perubahan ini sangat berat dirasakan oleh Cancer, terutama karena ini adalah berkaitan dengan pasangan atau berkaitan dengan mitra kerja, di mana tanpa dia
upaya atau usaha atau bisnis yang dilakukan Cancer menjadi tersendat, dan pada saat ini barangkali hubungan tersebut atau bisnis tersebut memang dalam kondisi relatif agak tersendat karena disebabkan oleh hubungan yang terganggu ini, entah komunikasinya tidak baik atau karena memang jarak memisahkan antara Cancer dengan dia. Pada tanggal 13 Juni atau di akhir minggu kedua memasuki minggu ketiga, kita lihat Mars itu conjunction dengan Neptunus. Dan ini berada di rumah ke-9. Jadi masih terkait dengan jarak tadi. Jarak tadi ya memang mungkin inilah tema utama buat Cancer pada saat ini. Jarak itu membuat Cancer merasa tidak bisa banyak melakukan sesuatu dan tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang memang yang sebenarnya dibutuhkan untuk segera. Jadi komunikasi terasa sukar, di mana mungkin dirasakan kalau komunikasi langsung itu kan bisa menangkap semua pesan, termasuk pesan non-verbalnya, terus energi dari emosi dan lain sebagainya. Dan ini adalah saat dimana Cancer merasakan betul ini masalah menjadi sesuatu yang menghambat. Dan buat Cancer, situasi ini membuat mood atau perasaan Cancer menjadi naik turun, kira-kira seperti itu. Nah, pada tanggal 21 Juni 2020 ada bulan baru di Cancer dan ini di 0 derajat. Ya, dan ini adalah solar eclipse atau gerhana matahari, dan kita lihat Jupiter dan Pluto semakin dekat secara derajat conjunction. Nah, buat Cancer ini mulai masuk ke area pribadi, self, tetapi memang masih sangat awal. Dan sepertinya memang perubahan itu sudah mulai dirasakan, dimungkinkan terjadi pada tanggal 21, dan ini memberi harapan baru buat Cancer terhadap situasi ini. Dan kalau kita lihat memang Merkurius yang sudah ada di Cancer ini kan memang menjadi hal yang selalu dipikirkan Cancer, itu mulai station, memang energinya tampaknya semakin intensif. Nah, pada tanggal 24 Juni energi untuk persiapan tersebut semakin intensif dan sepertinya memang harus dimulai dari diri Cancer terlebih dahulu. Dan pada tanggal 28 Juni ketika Mars masuk ke Aries, ya, ini terkait dengan hal yang perjalanan jarak jauh itu kemudian masuk ke dalam area karir, ya, karir, tetapi buat sebagian karena ini masih sangat awal, masih ada kaitannya dengan perjalanan jarak jauh tersebut. Ini ada sesuatu yang memang sudah bisa dilakukan sesuatu. Dan kalau kita lihat bulan sudah kembali berada di Libra, sama seperti di awal bulan masuk Juni 2020, maka pada saat ini Cancer barangkali bisa merasakan energi yang hampir sama, tapi bedanya adalah sekarang Cancer sudah bisa mengambil tindakan yang lebih jelas. Dan pada akhir bulan Juni 2020, ya, karena Saturnus masih berada di Aquarius 0 derajat dan Jupiter Pluto masih conjunction, ini sepertinya berpengaruh besar buat Cancer dalam kaitannya dengan pasangan atau mitra kerja tersebut. Sesuatu akan berubah terkait dengan situasi ini, dan ini kita tidak tahu, sebenarnya tergantung dari apa yang sedang dihadapi Cancer pada saat ini. Tapi yang jelas memang Cancer diminta untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan karena perubahan masih ada di depan. Dan di sini kita lihat memang kejadian di masa lalu, termasuk trauma, termasuk hal yang tidak terlalu menyenangkan, itu barangkali bisa menjadi penghambat untuk memperbaiki komunikasi ke depan. Kira-kira seperti itu, Cancer. Jadi perubahan masih ada,
Dan barangkali buat Cancer ini adalah cerita lama tentang bagaimana Cancer berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan atau mitra kerja, dan kemudian juga pada saat ini Cancer mulai berfokus pada penyelesaian masalah tersebut. Ya, memang tidak mudah, tetapi semua dimungkinkan kalau Cancer lebih bisa untuk tidak terburu-buru, tetapi melihat hal yang positif dan mencari jalan untuk memang tindakan yang lebih membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, Cancer, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.